Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Dihadang Wanita Korban Pembunuhan. Cerita ini telah disampaikan oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Dihadang Wanita Korban Pembunuhan. Percaya nggak percaya, makhluk halus bisa menjelma mirip wajah orang yang tewas akibat pembunuhan. Kadang wujudnya mirip manusia biasa, ataupun sebaliknya. Berubah menjadi sosok yang mengerikan. Mukanya seram, dengan pakaian yang dikenakan berlumuran darah. Aroma anyir darah menyeruak dari badannya, yang mengalami luka tusukan senjata tajam. Beruntung bagi orang-orang yang belum pernah diweruhi kejadian-kejadian yang mengerikan. Sama untungnya dengan yang pernah dijumpai. Tapi wujudnya tidak seberapa seram. Layaknya manusia biasa yang bisa berjalan-jalan. Pengalaman bertemu makhluk halus paling mengerikan dialami Pujianto, 35 tahun, warga Bangetayu, Wetan Genuk, Kota Semarang. Sebagai penuturannya, peristiwa itu dialami pada Senin malam pukul 22.00. Malam itu ia dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya di daerah Sayung Demak. Sebetulnya ia tidak ingin mampir-mampir lagi karena istrinya di rumah sudah menunggu. Namun karena harus mengantar barang titipan temannya yang tinggal di Kampung Trimulyo Genuk, Kota Semarang, terpaksa ia harus mampir. Kebetulan saja rumah temannya tidak seberapa masuk gang, namun berada di pinggir jalan yang biasa dilalui. Selanjutnya untuk sampai di rumahnya, Pujianto harus menyusuri jalan sejauh 1 km yang lebarnya hanya 1 meter. Ketika di tengah perjalanan, Puji berpapasan dengan seorang wanita mengenakan jilbab setengah baya. Wanita itu berdiri di depan rumah cukup besar dan mewah di pinggir jalan. Namun anehnya rumah itu terlihat gelap. Puji menyadari sebagai orang asing di kampung itu, maka ia menyapa wanita itu dengan lembut. "Monggo Bu," sapanya. Mendengar kalimat itu, wanita itu hanya diam. Bibirnya saja yang terlihat tersenyum. Merasa ditanggapi oleh wanita itu, Puji langsung pura-pura menanyakan alamat temannya itu. "Maaf, rumahnya Pak Rodi di mana ya?" tanyanya. Spontan tangan wanita itu langsung menunjuk ke arah rumah Rodi. Saat pertama melihat wanita itu, sebetulnya Puji sudah penasaran. Sebab waktu itu sudah larut malam, namun wanita itu kok masih berdiri di depan rumahnya. Begitu jalan baru 15 meter, Puji kembali menoleh untuk melihatnya. Betapa terkejutnya Puji, ternyata pakaian wanita itu sudah berubah. Kerudung yang dipakainya itu tiba-tiba terlepas, mukanya juga terlihat agak aneh. Baju warna jambon bermotif bunga yang semula bersih, tiba-tiba terlihat kemerah-merahan, seperti kecipratan darah. Meski demikian, Puji tak langsung lari. Dia tetap berdiam diri di tempat memperhatikan orang itu sambil membaca ayat kursi. Yang ada di benaknya saat itu, tidak mungkin manusia kalah dengan makhluk seperti itu. Selama tidak mengganggu, dia juga tidak akan mengusik. Kalaupun dia ternyata lelembut. Ternyata dugaannya betul. Meski ia berhenti, namun wanita itu tidak juga berjalan mendekatinya. Wanita itu hanya melambai-lambaikan tangannya agar ia mendekat. Merasa dirinya membutuhkan bantuan, Puji pun mendekat ke arah wanita itu. Namun karena penasaran apa betul sosok yang dihadapannya itu manusia atau tidak, Puji hanya diam menyaksikan wanita itu dari jarak sekitar 10 meter.
Detik demi detik selama berdiri di hadapannya, berangsur-angsur wujud wanita itu mengalami perubahan. Semakin lama semakin menakutkan, sampai bercak darah di pakaiannya terlihat jelas. Kemudian entah dari mana datangnya, tiba-tiba terlihat ada pisau yang menancap di dadanya. Lalu lehernya terlihat menganga dan menguncurkan darah cukup banyak. Dari raut mukanya terlihat dia sangat kesakitan. Mukanya itu pun dalam waktu sekejap berubah menjadi menakutkan. Seperti muka orang yang sedang marah karena menahan emosi dan ingin balas dendam. Terdengar dari rintihannya dia mengucapkan kata minta tolong. "Tolong saya, Mas. Tolong saya." Perubahan demi perubahan itu disaksikan langsung oleh Puji. Namun ia tetap diam di tempat itu dan tak henti-hentinya membaca doa. Setelah 10 menit melihat pemandangan mengerikan itu, tiba-tiba datang motor yang lewat di jalan itu. Ketika motor itu hampir sampai di tempat, tiba-tiba wanita itu menghilang. Tanpa menunggu waktu lagi, Puji langsung melajukan kembali kendaraannya menuju rumah temannya dengan kencang. Sampai di sana, ia menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya. Dari temannya itulah akhirnya Puji tahu kalau wanita itu memang makhluk halus. Dikatakan sekitar 5 tahun yang lalu terjadi pembunuhan menimpa seorang wanita yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Dan wanita itu diyakini sebagai makhluk halus yang menjelma sebagai sosok wanita korban pembunuhan itu. Karena itu dia sering kali menjerit minta tolong dan menunjukkan mukanya yang mengerikan. Itu dia cerita Puji yang dihadang wanita korban pembunuhan. Percaya atau tidak percaya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita ini. Jika di antara kalian yang mempunyai pengalaman horor atau kisah mistis, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Saya minta maaf jika ada salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.